Kita udah sampai pada hari kedua. Kita akan selesaiin unit hari ini. Ngomong-ngomong, tempo hari ada amplop di tas ini. Halo semua teman-teman, apa kabar? Kita udah mulai bongkar kontainer ini. Bagi mereka yang nggak nonton, lihat bagian pertama ya. Di situ kita ketemu barang seharga $3.779. Dari situ, ayo lanjut. Enggak, itu tadi nggak di sini. Kayaknya lalat kotak khusus buat mereka. Harga standar untuk tempat lalat itu $1. Tapi mereka kadang-kadang jual sangat mahal. Di sini katakanlah ada banyak. 111 lalat karya Mary Office, $1.350. Anda bisa lelang semua. Dan kita nemuin tas seperti ini. Ini ada gemboknya. Baiklah, dan apa kita punya kuncinya? Tapi tunggu deh, saya punya kuncinya nih di mobil. Kita akan buka kuncinya. Tadi pergi ngambil kunci, saya akan ngambil kunci untuk buka ya. Nah, apa yang dibutuhin nih? Masukin satu bagian ke dalam, bagian lain keluar. Aha, kebuka kan? Seharusnya terjebak. Dan hanya nyatuin dengan baik dan ketat, tinggal dorong gitu deh. Apa yang disembunyiin di sini? Kita lihat dokumen, ada dokumen seseorang kelahiran 1930-an, cukup tua. Dia seorang mekanik di perusahaan General Electric. Mereka berbaikin pesawat, mereka mesin pesawat terbang ya. Rekening $40.000, dana investasi, ia berinvestasi dalam saham. Ada tas lagi yang disegel. Oh, Nokia, lihat deh. Lihat di sini. Lihat deh di dalam. Nintendo. Game buat itu 1, 2, 3, 4 permainan Super Mario Brother. Ini konsol Game Boy dan game untuk dia ya. Ini cerita terpisah. Mereka bisa dijual $30 dan bisa dijual dengan harga beberapa ribu dolar. Ini harga jualnya. Ini Game Boy bekas dijual $1.230. Ini Game Boy yang baru yang disegel yang dijual seharga $1.500. Ini 44 penawaran di pelelangan. Jadi harga sesungguhnya $4.050. Dan di sini seorang menjual koleksi game seharga $30.000. Sekarang koleksi itu diskon sampai $9.000. Anda bisa dapat dengan $21.000. Istilahnya mendekati gitulah. Dan jika kalian menemukan sesuatu yang istimewa dalam konsol atau game-game itu sama sekali, Anda bisa jual seluruh kotak, dijual seharga $60. Dibuat di Jepang. Ya, berapa Murad? Coba tebak. Seiko. Di dalamnya ada Seiko. Dan itu juga ada tulisan dalamnya. Terus namanya masa kerja 15 tahun. Rupanya ini dulunya hadiah. Siapa yang ngira jam tangan Seiko Jepang begitu sederhana dan murah? Silakan lihat harga yang dijual. Coba deh. Jam tangan Seiko Grand dijual $1.850. Jam tangan bekas saja $2.000. Seiko kayak gini $2.000. Karena ROG ini hadiah dari perusahaan kepada karyawan, saya pikir harganya nggak terlalu mahal. Tapi saya kan ada bonus bagus yang menyertainya. Bukan Rolex sih. Bukan Rolex. Ya. Canon AE1. Ketemu satu. Dan Canon yang lain ada di dalam tas. Lensa ekstra ada di tas, filter ekstra. Kita harus bersihin semua dan rapi dan jual. Saya pikir bisa $150 untuk itu semua. Dokumen, filter, kayaknya itu semua baru. Elektro 35 dalam chrome. Dan pipa rokok kayak begini nih. Tulisannya Rio 87. Dan ada sesuatu dalam tempat ini. Kurta. Apa itu? Ini sesuatu yang kayak rumit gitu deh, nggak tahu deh. Benda rumit ini ternyata adalah kalkulator mekanis. Sudah ada sejak tahun 1948. Halnya rumit banget. Kalau tahu berapa harganya, kalian nggak akan ngomong seperti itu. Dan ini harganya nih. 31 tawaran, harganya 680. 680 itu 32 tawaran. Semua ini dilelang, semua ini harga real. Mereka diproduksi dalam 2 seri. Saya mendapatkan seri kedua dan semakin rendah nomor serinya, semakin mahal harganya. Jadi beberapa model yang terjual 1.000, 1.500, bahkan 2.000 dan bahkan $3.000. Untuk $1.500 di sini nomor 506 saya dapat 505. Dugaannya harusnya lebih mahal lagi. Masing-masing $4.000 dan model untuk pajangan dijual seharga $15.000. Nah ini salah satunya nih. Model terbuka di mana kalian bisa lihat bagaimana semua terjadi di dalam. Jadi kalian harus periksa benar-benar dan lelang dengan tawaran minimum $1.000. Dan di sana mungkin lebih mahal lagi. Lihat apa yang saya ketemu. Senapan. Ada nggak pelurunya? Lihat nggak?
Kenapa nggak bisa nembak sih? Oh, itu bisa nembak. Kalian harusnya narik pelatu ke depan. Terus taruh koin di ujungnya dan siapapun yang kena koin itu, ya kita harus mastiin nggak ada orang ya di lantai. Atau harus kita lempar ke udara. Nggak ada peluru. Ya, saya nggak ada pelurunya sih. Saya bisa nunjukin kalian menunjuk uang receh pada 50 angka. Model apa nih? Ini harganya $50. Daisy Power Line 1150. Wah, dan di sini ada perangko. Wow. Seluruh koleksi nih. Ada lagi perangkonya nggak? Oh, ada lagi nih perangko. Saya harus duduk, lihat dengan tenang, lihat deh. Mungkin ada sesuatu yang lebih bagus lagi nih. Perangko nih bagus sih. Benar, ada apa nih di gulungan di sini nih? Nah, ini udah lumayan nih. Ini agak longgar ya, tapi wow, lebih banyak lagi nih rollnya. Gimana bentuknya? Gimana kondisinya? Berputarnya sih sempurna sih, ideal. Ini dia. Dibuat di Prancis. Mungkin ada sesuatu yang penting untuk kolektor ya di sini ya. Nggak ada yang jelas sih tentang gulungan vintage di sini. Dia dijual $15. Sini ada yang sama persis harga $300, $500 dengan gagang emas $925. Jadi varian yang nggak jelas seperti harus difoto, jangan pakai harga dengan emas ya. Dan lihat gimana reaksi orang. Dan liatin mereka bagaimana mereka kasih penawaran. Ini gembok untuk pistol. Mana pistolnya? Saya ketemu. Bagus nggak? Kayaknya iya sih. Atau bakar abis. Kotak XX. Dan ini pisau seri Hunter. Yang termurah itu saya temukan dijual pelelangan $115 dan paling mahal itu $700. Itu dikasih penawaran dan dijual harga lebih murah. Itu makanya kalian harus menawar di pelelangan. Tawaran awal $100, terus kita lihat mungkin bisa $330. Uang apa ya? Gambar di sini udah samar-samar sih hilang. 1981. Kotak game Mahjong Cina dari casing beberapa presiden tertentu udah kejual $100, $130, $150. Dan satu kotak pada lelang dengan 22 tawaran udah kejual $2.200. Di sini ada yang terbuat dari tulang berwarna hijau dan mungkin yang bikin mahal ya. Set ini saya usulin dijual dengan tawaran awal $100. Mercedes-Benz tahun 55. Kami tahu mereka sih nggak mahal tapi bagus. Wah, lihat deh mobil lain nih. Dodge Viper. Oh. Nah, sekarang ada banyak piringan vinil di sini. Walt Disney. Ngomong-ngomong, Peter Pan, Robin Hood, Cinderella. Vinil Disney juga bernilai uang loh. 9 vinil bekas $60, 8 vinil spesial $300, dan 1 vinil terjual ada yang hampir $700. Elvis, Frank Sinatra, lagi Elvis, Beatles, 67 tahun 67 $71. Kapan tuh? Rolling Stones, Elton John. Pokoknya ada banyak yang mesti disortir nih. Madonna, harganya $1. Madonna lagi. Elvis. Nah, di sini ditulis itu seharusnya ringan ya, tapi rasanya kayak terlalu berat gitu loh. Oh, ada banyak golf club di sini. Tuh alasannya. Di 10 buah. Dari seri ini ada 6 yang dijual $100. Saya pikir 10 yang baru harusnya seharga $100. Oh, ada pistol lain nih. Oh, ada seperti peluru di sini nih. Ah, gini. Apa yang bisa menggantung nih? Tulisan Toyota di atasnya. Oh, wow. Itu jauh lebih bagus nih. Nah, ini nih. Ini Ruger. Hello. Ruger. Ini agak bergeser dikit ya. Nah, untuk di sini perlu kunci. Itu ada sekumpulan kunci. Enggak ada satupun di situ sih. Ini tembaga ya. Saya punya teman, dia seorang spesialis senjata. Dia berurusan dengan temuan kayak gini. Dia akan menghubungi polisi kalau perlu. Pokoknya dia tahu. Apa nih? Jepang. Oh, korek api.
Salus Band, Finalis, Medalis, Peraih Medal Pulfuger. Ini gulungan yang digunain untuk mancing fly fishing. Nggak jelas juga dengan harga mereka. Ada 10, 15, 20 dolar. Kadang 130, 150, 200 dolar. Dan ada yang 28 dilelang dengan harga 385 dolar. Mungkin dijual 175 dolar, saya nggak tahu sih. Wah, nah ini mungkin... saya nggak bakal buka. Shakespeare. Anjir. Nah, ini juga siapa? Presiden. Ocean City. Saya saranin kalian buka ya. Coba roll pancing, ada banyak roll pancing. Banyak banget, 20-30 dolar. Saya saranin kita lewatin aja. Dan hanya lihat yang bagus aja. Dan di akhir, ayo kita hitung. You master slide seperti ini. 3D. Mesin ini tapi film ini nggak mahal sih. Kalau kalian ketemu sesuatu yang berharga di sini, helm, juga semacam reel, roll. Wow, wow, tulisannya Omega. Oh, gila. Omega tulisan di belakangnya. Emas 18 karat di belakangnya, 750. Ini namanya hoki. Pasti ada sesuatu yang lain di dalam situ sih, tua sih. Tapi Omega. Dan jarum jamnya langsung jalan tuh, lihat. Yang berarti masih fungsinya baik nih. Keren banget nih. Ini jam tangan emas. Anda harus hati-hati sama ini. Goresan apapun dikit langsung ngurangin ratusan dolar. Jadi hati-hati banget. Oh, Seiko lagi nih. Saya pikir ada banyak jam tangan di dalam kaos kaki. Kalian juga harus hati-hati sama ini nih. Kalian harus nunjukin ke ahli. Tapi saya nggak pikir itu emas sih. Warnanya perak. 925. 925 juga perak. Warnanya juga perak. Perak. Cincin perak. Ini harusnya bisa dibuka. Bisa masukin segala macam sih di sini. Pil obat sakit kepala. Katakanlah dilapisi emas. Oh, ini bukan emas. Oh, lihat deh. Saya nemuin berapa koin nih. 903. Morgan. 5. 25. Bagus banget sih. Waduh, lihat deh pisau ini. Perak. Bercanda. Lepas ini. Sekarang tentang Omega. Ini jam tangan serupa yang dijual 4.750 dolar. Ini jam tangan emas Omega Vintage 2.300 dolar. 4.900 dolar. Tapi ternyata bukan jam tangan emas. Keraguan pertama muncul sih pas tadi. Sulit percaya kalau Omega membundel jam tangan emasnya dalam kotak seperti ini. Kalian bisa ketemuin Citizen atau Montana 16 ton di sana, tapi bukan jam tangan kayak gini. Kalau dilihat lebih dekat, Anda bisa lihat lapisan emas bagian atas sudah luntur karena aus atau robek, tapi ada casing baja di bawahnya. Jadi ada kemungkinan di sini itu lapis emas atau palsu. Jadi harus sangat menyesal saya katakan masalah arkeologi ditutup. Liadro Putri Duyung. Ini Putri Duyung Liadro, harganya 370 dolar. Di situ web resminya. Tapi kami nggak akan bisa jual dengan harga segitu. Kita harus lihat berapa harga jualnya. Jadi di mana saya mulai dari 120, 150, 170, 190, 250 sampai 300 dolar untuk yang baru. Anda bisa jual 150 dolar. Ada perangko lagi nih. Oh, lihat nih berapa jumlahnya nih. Ada sekantong penuh nih perangko. Saya juga harus periksa semua sih. Lihat deh. Nah, ini apa nih? Helcol Tooling. Rolls-Royce. Rolls-Royce bikin mesin jet untuk pesawat terbang. General Electric, Rolls-Royce. Pria ini nih, itu mekanik. Dia melayani mereka proto, alat profesional tools. 32 helicoil. Tapi mereka nggak lengkap di sini. Dan harus dikatakan di sini hanya kotak perawalan kosong aja, harganya mulai dari 100 dolar. Adapun ada di dalamnya itu perkakas helicoil, mereka digunakan untuk bikin kembali benang. Ini harga jual mereka nih. Ini lihat nih helicoil bekas 325 dolar. Ini 400 dolar. Ini 800 dolar. Tapi Anda harus pasang di pelelangan dengan kotak tawaran awal 200 dolar mesti. Terus kita lihat. Lihat deh. Saya ketemuin seragam. Keren ya. Penerbang. Apa di sini? Setelan jas. Armani. Made in Italy. Ada sesuatu di kantongnya nih. Apa yang ada di kantong Armani?
Di sini ada tag baru. Oke. Ada lagi kotak mayong, kita coba nawar dengan harga yang sama $100 untuk lelang. Kelihatannya kayak teropong ya. Atau teleskop. Lebih kayak militer sih. Di sini ada buku-buku komik. Lensa. Beberapa jenis mesin. Itu juga kelihatannya kayak lensa. Apa di situ? Ini Minolta. Radio. Jaket NASA. Space Shuttle. Ini dua sisi nih. Jika kalian mau lihat dari jauh, kalian harus balikin terus langsung lihat dari bulan gitu deh. Ada konvensi Dayton 25. Kalian tahu apa yang terjadi? Wow, ini dia nih buat mancing. Grandma alias nenek. Mancing itu topik terpisah ya, itu nggak murah. Nih contohnya nih. Wobbler dijual $40. Kita anggap. Tapi gitulah. Ini keren nih. Nih kayak begitu nggak dibikin sekarang nih. Coba lihat tuh. $75. Ini tulisannya Head On. Ini perusahaan yang membuat kayu antik. Kadang-kadang dijual $30, $50. Tapi di sini kadang-kadang dijual $290. Itu tergantung ukuran sama modelnya. Katakanlah seperti ini dijual seharga $1.000. $795. Jadi informasi untuk wanita ya, jika suami kalian datang berkata, "Saya beli kain merek Wobbler tua," tanyain berapa harganya. Yang ini dijual $75. Roll pancingnya di sini saya taruh ya. Oh. Apa tuh di sana? Jam tangan penyelam dibuat di Uni Soviet. Ngomong-ngomong, di Uni Soviet. Oh, puter di kedua arah. Ini harusnya berjalan satu arah. Kalian juga harus hati-hati nih sama barang kayak gini. Nah, di sana Pasha Peter balik lagi nih. Saya akan tunjukin nih. Wow, serius tuh? Ya gitu. Ada Gagarin lagi. Ngerti kan? Nah, di benda-benda ini ada mesiu. Limoges. Panci sup kayak gini. Dan dalam sejarah penjualan ada panci sup yang dijual seharga $30, $40, $50, $100, $200, dan kemudian ada yang $450. Jadi saya saranin kita taruh harga $50. Golf rumah. Main di sekitar kamar. Nah, perabotan makan minum lagi nih. Minton. Bagus ya. Minton porselen dari Inggris. Ini piring dijual seharga $18. Di sini seharga $10 dalam satu set. 35 buah terjual $500. Di sini satu set besar untuk 12 orang seharga $675. Yang paling mahal itu 1.300 untuk 85 item. Di sini ada 108 item seharga $2.400. Jadi saya saranin untuk kasih harga $200 untuk satu kotaknya. Nah, ada piringan vinil lain nih. Satu sarung pistol, nggak ada senjatanya. Ini para penang. Nah, ini nggak ada senjatanya. Nah, ada lagi nih. Ambassador. Ini klarinet namanya. Oh. Di sini ada katak Olimpiade. Saya nggak tahu apa sih itu. Tapi kayak bunga gitu. Kayak katak sih kayak kalau saya bilang. Oke lah, tinggalin aja deh. Di sini mereka perbaikin mesin nih, lihat tuh. Wow, lihat kotaknya gede banget, guys. Wow, lihat gak? Ini dia pelurunya. Harganya $200. Wow. Tulisannya bahaya, pisau udah keisi, hanya untuk orang dewasa. Saya akan kasih ke arah lain sih. Saya anggap itu lagi dijual di satu tempat ya. Saya nggak tahu apa pisau ini masih kerja apa enggak, tapi keren banget kan, bagus banget. Jadi gimana nih? Taruh koin dong di ujung lorong. Ayo, bercanda. Dan ini Navy Arms Company. Ini dijual $200. Itu dibuat tahun 60-an abad ke-18. Dan di sini bisa dikatakan ini disalin dari Colt 1851. Ini nggak mahal. Kalau begitu harga Colt 1851 di sini. Di web yang sama, kalian bisa lihat Colt $1.200, hampir $1.700, $1.900, dan ada seseorang yang jual $8.300. Itu Colt. Kemungkinannya itu diobral di satu tempat ya, kayak di garage sale. Maksud saya hanya di jalan gitu. Itu souvenir lama lah. Kita harus nunjukin ke ahli dan minta mereka untuk menilainya. Oke, ini peralatan apa ya? 1987. Ini kayak multimeter. Ini yang baru harga $300, $120, $190. Bahkan ada yang $50. Itu makanya saya nawarin $50. Apa nih, kelanjutan Minton nih. Bener. Maksud saya itu jadi 70 satu set lengkap.
Berarti 2 plus $200 lagi nih untuk satu kotak. Masih kerja. Firebird. Lagi vinyl. Wow, siapa tuh? Oh, Rolling Stone. Baru disegel. Misalnya vinyl ini dijual seharga $20, dijual ada juga $200. Yang ini dijual $400. Oke. Saya harus balik lagi. Gulungan pancing ini $50 hingga $200. Saya pikir udah ada satunya nih. Oh. Apa tuh? Sonic? Saya udah terjebak 30 menit. Lihat apa yang saya temuin. Topi pramuka? Kalian pikir topi pramuka atau tentara? Topi ini ternyata John Staton, produsen topi yang sangat populer. Ini topi pramuka, topi militer, dijual mulai dari harga $50. Dan ada topi koboi yang bahkan terjual $6.600. Satu topi terjual seharga $41.825. Itu kalau tertiup angin bakal nyesek banget deh. Kalau masih baru saya saranin minimal $80. Nah, mekanik ini harusnya bagus sih. Snap-on lagi. Nah, ada kunci yang pas yang nggak biasa nih, yang melengkung. Tahu nggak apa nih? Rolls Royce. Saya bisa menemukan cara menjual kunci ini. Nah, kunci ini khusus banget untuk, ya selain penjualan itu Rolls Royce, katakan seorang pajang kotak kosong, saya anggap itu bagasi mobil. Mungkin dia pikir dia menjual banyak alat, tapi di sini tulis case only, alias hanya kotak. Jadi dia tahu kalau ini kosong. Wah, alat mancing lain, Creek Cup Picky yang besar. Dan wobbler Chap Picky dari kayu tua ini dijual $80, $100. Paling mahal di sini $600, $500. Mungkin mereka $3. Kadang-kadang ada yang $600. Dan ini wobbler kayak gini dilelang dengan 25 penawaran. Ada yang terjual $4.800. Nah, seandainya pas lagi mancing terus putus, bakal sedih banget deh. Dan yang paling mahal di sini saya ketemuin $5.800, $7.000, $7.500. Itu mancing yang mahal banget. Nah, lihat nih, banyak banget kan. Baiklah, ini baru. Yang satu ini nggak kosong, udah terkelupas dikit. Kalian bisa lihat kayu dalamnya. Oh, kotaknya bagus sih. Menarik banget nih. Waduh, lihat tuh. Oh, nyangkut. Baiklah, saya akan pakai tangan yang lain. Jatuhin dia ke bawah. Perlu bawa keluar nggak? Jalan-jalan yuk, ke jalan. Ayo. Uang receh. $22 dan 75 sen. Dan $1. Bahkan jangkrik. Beberapa jenis lipan, yang satu ini besar. Tulisannya Gear Mustang. Dan Mustang ini dijual seharga $30, bahkan ada yang $40. Kami ketemuin bel ini nih 1818. Ngomong-ngomong, dari Spanyol nih kayaknya. Ini jenis kunci snap-on. Yang satu ini semacam bambu, sangat tua. Ada namanya nggak? Saya nggak lihat sih. Kalau ada yang bilang ini batang bambu tua, apa gunanya? Lihat berapa harga jualnya deh. Ini pancingan yang digunakan untuk mancing ikan terbang. Dan ini nih batang bambu antik tua yang dijual $3.500, $5.000. Tapi ada lelang yang diikuti 19 penawaran, terjual $2.000. Di sini dijual seharga $4.000, dapat tawaran dijual dengan harga lebih murah. Jadi mungkin itu sebabnya kenapa itu sepadan. Nah, ini lagi nih, dengan ikan. Dan sayang banget kita nggak ketemu uang lagi di amplop. Banyak alat-alat, alat pancing, tongkat golf, total lebih dari $7.000 untuk unit ini. Sebenarnya uangnya kurang kalau untuk berjalan di bulan, tapi mestinya di atas $10.000 sih ya, tapi unit lah. Subscribe, klik tombol tanda lonceng, dan terima kasih udah nonton semua. Jaga diri.